Raka lihat Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nadhim wastaqi rabbaka ahsinan lil walidi rahiman fasil hasin bi khulqika turham wastaqi lan isin siro dan isi nasir madulah engkau Rabbaka maring Tuhan sir ahsinan gawe becik temenan sira lil walidi maring wong tua ay walidai maring wong tua karo ibu bapak rahiman halekan merunyani ia wali. Ini sesuai dengan yang kita ucapkan sebagai sholat di wali daya warhamku. Jadi kita balas orang tua kita. Meskipun demikian tidak akan terbalas. Ya doa-doa ya, warhamhuma kama rabbayani shaghir, sebagaimana kedua orang tua dulu sangat kasih sayang kepada kita. Anak sakit, orang tua itu sakit, maksudnya ibu. Kenapa? Kaitannya sangat dekat sekali. Kaitannya
Fasil maka nyambungaken sira hasil gawe becik atau bagus sira kelakuanane bihul kita kelayan akhlak sira turhamu maka dan rahmat sira wastahi malulah kepada Tuhanmu ahsinan bil walidi berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua hale iman yang hale tidak ahsin hale kagurunya ayat begese yang kasih sayang orang tua hasil maka silaturahmilah hasil baiklah dirimu perbaikilah dirimu atau tampilkanlah dirimu dengan baik dengan apa? Bihulika dengan akhlak kamu turhamu maka kamu dirahmat. Zakaran Nabi fi hadzal baiti arba'at wabi. Nabi menyebutkan dalam bait ini ada 4 cabang keimanan. Wa yuqalu ala nadmi ma marra maka diucapkan bait ini ala nadmi ma marra atas rangkaian sesuatu yang telah lalu, yang telah lewat. Jadi cabang iman yang sekarang dirangkaikan dengan cabang iman sebelumnya, sehingga wasyu'batur rabi'atu wal khamsuna al haya minallah menjadi cabang iman yang ke-54 adalah al-haya'u minallah, yaitu sikap malu kepada Allah. Nah, ini bagaimana sikap malu kepada Allah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-haya'u minal iman. Sikap malu itu adalah bagian dari keimanan. Nah, nanti coba kita bongkar lewat sabdanya dalam masalah atau dalam hadis al-haya'u minal iman. Bagaimana sih? Ruwiya an Abdillah bin Mas'ud anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala istahyu minallahi haqqal haya. Qala faqulna ya Nabiyallah anna nastahi. Kalau ana astahi, kalau anna pakai tasbih berarti domirnya nahnu. Anna nastahi. Qala laysa dhalika walakin man istahya minallahi haqqal haya falyahfazir ra'sa wa ma hawa wal batana wa ma wa'a wal farja wal yadaini wal rijlaini. Hadis diriwayatkan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud anna Nabiyya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda istahyu malulah kamu sekalian kepada Allah haqqal haya
dengan sebenar-benarnya malu, sikap malu, sejalan dengan ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa. Ya. Qala berkata, ini jangan di Nabi, berkata sanadnya yaitu di Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, faqulna ya Nabi Allah, kami bertanya kepada Allah atau menyatakan kepada Rasulullah, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, anna nastahyi, sesungguhnya kami telah melakukan rasa malu. Qala berkata, bersabda Rasulullah menjawab, laisa dzalika, rasa malu itu bukan begitu, bukan sekedar diucapkan maksudnya. Walakin akan tetapi manistahya minallah, barang siapa yang mempunyai rasa malu kepada Allah, haqqal haya, dengan sebenar-benarnya rasa malu, falyahfazir ra'sa, maka harus menjaga kepalanya, wa ma'awa, dan yang dimuat di kepala. Apa? Mata, telinga, mulut, dan yang tidak terlihat adalah akal pikirannya. Jadi ada mata, telinga, mulut, ada 5 tuh. Ditambah satu lagi yang tidak tampak, akal. Ya ada 5. Bagaimana yang disebut falyahfazir ra'sa wa ma'awa, seluruhnya itu tidak digunakan kepada yang maksiat. Jadi kalau dia melakukan dengan telinganya harus mempunyai rasa malu, artinya menjauhi. Kolot-kolot, tapi ya mengarana musuh masih baik. Lah iya bikin. Nah itu apa? Ya lahir dari pikiran. Atau umur 45 tahun atau 50 tahun masih kene daek babarengan mayang-mayang, padahal tidak maksiat, tapi yang demikian itu termasuk ya perbuatan anak-anak. Jadi harus kita merasa malu pada diri kita pada umur umur 50 tahun masih kene sepenal layangan. Wal baqana wa ma wa'a, dan menjaga perut, wa ma wa'a, dan sesuatu yang mewadahi perut itu sendiri. Wa fil madi, artinya hari bersekolah mah geus ulah pikiran kedaharan barang dahar bae gitu. Iya. Dahar can eureun lamun can teureunna pendek.
terang ini ada panjang. Iya, kurang satu sesen gitu kan. Oh ya, nyentong deh, sehingga terangnya gitu. Nah, bahayana eta lamun bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan segala ahli ayatun dah kejakeun eta. Engke terangna saeutik lepas sujud malah. Nah, ieu dari sini pengalaman. Pengalaman berleutik. Jadi di samping perut harus kita jaga, karena perut itu adalah sebagai tempat untuk mewadahi aktivitas makan dan minum. Terutama kita jaga makanan-makanan yang haram, minum-minuman yang haram itu tidak masuk ke perut kita. Baik haram zati maupun haram sababi. Haram zati itu adalah bendanya sendiri atau cairannya sendiri yang diminum itu sudah memang hukumnya haram, seperti arak atau minuman-minuman yang memabukkan, termasuk makanan-makanan yang haram seperti langsung makan daging B2 atau daging anjing, itu haram zati atau haram sababi. Haram sababi ini lebih banyak gitu. Haram sababi eta adalah cara memperoleh sesuatu yang akan kita makan atau kita minum itu tidak dibenarkan secara hukum. Makan uangnya dapat nolong, itu haram sababi itu. Minum yaitu menggunakan uang dari uang yang haram, meskipun minumannya limun, halal padahal itu. Wal farja, dan menjaga farjinya, kemaluannya. Nah, ini sempat Rasulullah berujar, ittaqu hataini, ittaqu hataini, takutlah kamu kepada dua ini. Rasulullah menunjuk ke atas, yaitu mulut. Yang kedua adalah kanjut jeung babaturan kanjut. Iya, ittaqu hataini. Karena dari dua ini dorongannya bisa berbahaya, bisa melakukan sesuatu yang diharamkan. Apalagi mulut. Mulut yaitu dengan apa? Dengan ungkapan mulut atau lidah tidak bertulang, gampang ngomong salah. Berbicaralah manakala bicara itu adalah bagus, maka di situ al-kalam zahabun, bicara itu emas. Tapi diamlah manakala berbicara itu akan menjadi rusak tatanan sosial atau masyarakat. Maka di situ ada ungkapan asimtu hikmat atau as-subtu dhahab, yang itu adalah emas. Wal yadaini, dan dua tangan, karena dua tangan ini adalah alat untuk menjangkau sesuatu. Ya.
dan tangan ini akan menjadi dimintai pertanggungan jawab saat mulut dikunci. Dalam Al-Quran disebutkan al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Jadi Allah sendiri malaikatnya kita percaya karena mulut sok di apa sok gampang kabut rasul. Nah, yang dimunculkan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Maka tangan-tangan manusia itu menjadi bukti, menjadi fakta yang nanti di sana itu bisa ngomong. Mohon Gusti curug abdi ieu kapungkur anu noel si eta. Ya eta bercurugna doang. Sebab ngitung duit dia kucurug kan. Dan ngitung duit satu kali ngitung ini di pihak kasir ini pihak kasir dilihat biji kayak ngitung dari dilihat dua. Nah itu termasuk perbuatan jahat curug. Yang lebih jahat lagi curug jempol nyekel pena tanda tangan. Lain tanda tangannya tanda tangan pada sesuatu yang salah. Nah itulah akan menjadi fakta-fakta dan langsung akan dimintai pertanggungan jawabnya. Coba keluarkan curug dia, keluarkan jempol dia. Sebab cingir mah bisa nulis, nulis aja, oke. Iya nulis mah curug jempol. Warijlaini dan dua kaki. Karena kaki ini yang mengantarkan kepada tangan untuk menjangkau sesuatu. Rijlaini itu juga termasuk dimintai pertanggung jawab. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wal yadhkuril maut, dan hendaknya atau harus ingat seseorang kepada mati. Artinya keseluruhan dari kepala dan yang ada di kepala, dari perut dan yang diwadahi oleh perut, tangan dan kaki, itu harus bermuara dengan perasaan begini. Kos kedai paeh bah, kos gak ke ananda, gak arek paeh bah. Nah itu adalah termasuk peringatan pada dia. Aing dia bakal paeh, dia sok kituan naik. Waliyadkuril maut. Jadi lalu berbuat kesalahan, ingat karena mati. Dia melakukan kesalahan untuk baik ya. Lalu misalnya dijawab itu, batur-batur dia nus karolot eta kayak miluga ya. Orai nama miluga. Di kaeta wal yadkuril mauta wal bilad. Ingat karena maut, dan karena kehancuran
di akhirat, wal bila kehancuran di akhirat, ayil fan jadi kehancuran dina di akhirat. Kaetan disebutkan hakal haya, sikap malu dengan sebenar-benarnya sikap malu, bukan malu-malu kucing. Malu-malu kucing itu kalau lebih diperhatikan, kira ayam majikan anak didinya tapi ibarat si tinggal ke pemajikan anak orang agak lama. Malu-malu kucing. Nah ini jadi peringatan bagi kita, manakala kita sudah beranjak tua, ya memang masih muda juga tak apa-apa. Lebih bagus lagi kalau sudah beranjak tua, berpikirnya seperti begitu, itu bagus. Akan tetapi bagi yang masih muda itu lebih bagus. Itu sama dengan salah satu hadis menyatakan begini, bertaubat itu bagi orang yang sudah tua bagus, tapi bagi yang masih muda itu lebih bagus. dilandasi atau dialasi dengan landasan ayat-ayat Al-Quran yang operasionalnya itu ada 2, bahkan ada 3, yaitu dengan pusatnya zikir. Zikir itu adalah kita ingat itu sebagai arti pokoknya, zikir itu ingat. Kemudian baru kita aplikasikan ingat kepada siapa dan untuk siapa. Ingatnya adalah kepada Allah. Efeknya untuk siapa? Untuk diri kita. Nah, zikir ini segala sesuatu yang kita ingat, sesuatunya itu adalah sesuatu yang jelek, maka sikap kita, rasa malu kita adalah menghindari itu. Segala sesuatu yang jelek di mana kita berpikir, maka kita berpikir harus menghindarinya. Kemudian yang kedua, ingat juga zikir. Zikir dengan ingat sesuatu yang baik, sikap kita adalah untuk melaksanakan, melakukan. Jadi muaranya adalah dari proses 2, zikir dan pikir. Pikirnya adalah mengolah, kemudian memilih perbuatan ini dilakukan atau tidak. Itu pikir. Sedang pikirnya ini yang memberikan dasar bahwa itu adalah sesuatu yang jelek. Maka pikir harus sejalan, harus tidak ada perbuatan mengarah ke sana. Begitupun sebaliknya, dari landasan pikir bahwa sesuatu yang baik terus kita munculkan, maka pikiran kita harus mempunyai sesuatu sikap harus dilaksanakan. Itu aja. Kemudian selanjutnya, zikir itu ada 3 cabang. Pertama adalah zikir kata-kata.
Kata-kata juga menjadi efek zikir. Paling puncaknya adalah qaul la ilaha illallah. Paling puncaknya zikir kata-kata itu adalah ucapan la ilaha illallah. Sedangkan zikir ucapan dalam ucapan-ucapan yang umum, segala ucapan yang baik itu adalah masuk dalam kategori ucapan atau zikir ucapan. Namanya zikir qauli. Yang kedua, segala perbuatan yang mengarah kepada kebaikan yang diterangkan atau disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah zikir fi'li namanya. Puncak daripada zikir fi'li ini adalah as-sholat. As-sholat itu puncak zikir dari zikir fi'li, zikir perbuatan. Karena tidak ada satu perbuatan yang paling khas dan yang paling diperhitungkan, yaitu sholat. Sehingga dalam sebuah hadis diungkapkan, awwal ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-sholat. Pertanyaan yang pertama kali diajukan pada hari kiamat, pada hari akhir itu, kepada seseorang adalah sholat. Sholatnya bagaimana? Jika sholatnya bagus, beres, maka amal-amal yang lain itu diterima. Jika sholatnya itu jelek, maka jangan harap amal-amal yang lain bisa diterima. Nah, ini untuk melaksanakan sholat yang benar, yang baik itu bagaimana? Ya, ini perlu kajian khusus. Perlu kajian khusus membahas mengenai sholat, sehingga sholatnya itu benar-benar seperti yang diungkapkan, digambarkan dalam Al-Quran. Satu, aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, maka sesungguhnya sholat itu mampu untuk mencegah perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan munkar. Anil fahsya'i wal munkar. Paling tidak, nah ini yang disebut ayudah. Hidup seseorang itu berapa ribu menit, kemudian diambil satu waktu itu sekitar 7 menit. 7 kali 5 45, 7 kali 5 35 ya. 7 kali paling tidak 35 menit itu kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Nah, modal daripada 35 menit ini coba dikembangkan. Jadi jangan hanya terbatas pada 35 menit per waktu 7 menit itu. Nah, nanti kalau dikembangkan, kalau 35 ini kali 100 menit, udah berapa? Bagaimana realisasinya? Gusti abdi sholat, sapanatosna abdi sholat, mugia abdi dipasihan kekuatan untuk menghindari perbuatan-perbuatan jahat. Nah, kuat seberapa menit?
setelah sholat itu tidak melakukan kejahatan. Nah ini terus dididik. Lah iya mah. Allahumma antas salam, Allahumma lantas jalan. Lalu terjadi ada beres sholat karena banyak berjamaah ningali sendal-sendal nu bagus, ambil nu bagus, tinggal dan nu goreng. Salah penerapan kita. Salah penerapan. Orang ini benar ya. Candak nu hade tinggalkan nu goreng. Dan ayah jelma diaplikasikan salah. Memang senggah. Jadi itu dicoba itu. Setiap waktu, satu waktu sholat kita berapa puluh menit bisa bertahan menghindari, menjauhi perbuatan-perbuatan jahat. Nanti akan sambung itu, akan nyambung. Nah, kalau satu waktu itu 100 menit bisa bertahan, tidak melakukan perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan-perbuatan jahat, 5 kali 100, 500. Perputaran 24 jam itu diambil sekitar 6 jam untuk tidur. Itu sudah bisa menghindari perbuatan-perbuatan jahat. Nah, 6 jam itu kali 6, 6 kali 6 36, 360 menit. Nah, tinggal yang sisanya 24 diambil 6 jam, sisanya adalah 18 kan? 18 jadi serat apa? 18 jam kali 60 menit jumlahnya berapa? Nanti kita akan menghitung. Ini bagian daripada zikir fi'li gitu. Bagian daripada zikir fi'li. Satu waktu mampu menghindari perbuatan jahat sekitar 100 menit. Kali 5 berarti 500 menit. Nah, tinggal sedikit kan. 18 jam 18 kali 60 berapa itu? Berapa ribu? Hah? 10.000? Enggak lah. 1008 menit. Nah, tinggal itu dipikirkan. Sudah diambil 6 kali 5 300. Diambil 300, sisanya 700 menit. 700 menit itu mampu nggak kita memelihara yang 700 menit ini ditingkatkan untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Nah, ini adalah teori kita. Coba kalkulasikan. Sehingga kalau misalnya sudah semuanya 24 jam itu tidak ada perbuatan jahat, perbuatan jelek yang kita lakukan. Ini harus kita ikat, harus kita tuliskan. Adakah selipan-selipan yang masuk pada yang bersih itu? Yang 24 menit, 24 jam itu. Apa lintasan selipan itu? Ini yang kadang-kadang kita tidak menyadari. Ini satu antara lain suudzon kepada orang lain. Iya. Itu lintasan.
Nah, caranya gimana? Menarik diri dulu. Setelah melihat di ujung gang, ya, dalam air, seperti doang air. Nah, kan menarik diri dulu. Menilai orang lain itu seperti doang air. Jadi menganggap pada orang lain itu adalah banyak berbuat jelek. Nah, itu lintasan-lintasan yang patut kita jaga. Kalau memang kita tidak tahu, sudah harus kita hilangkan yang namanya suudzon. Sebab cahaya untungnya masih mending pikiran diri sendiri daripada pikiran batu. Tapi sedikit. Ya. Waman aradal akhirata tarku apa itu? Taroka zinatal hayati dunia ya. Ya, taroka. Waman aradal akhirata, barang siapa yang menghendaki kenikmatan di akhirat. Sebab apa? Itu harus ada takwil kenikmatan. Sebab waman aradal akhirata, kalau tidak ditakwil, diberikan takwilan kenikmatan akhirat, KBG manusia Allah juga pasti Eta pae kejurusan pertama kali masuk ke dunia akhirat. Dunia ya, kepada akhirat. Taraka zinatal hayatid dunya, dia akan meninggalkan perhiasan-perhiasan kehidupan. Termasuk perhiasan kehidupan dunia adalah ingin dipuji, berbuat supaya tenar diri. Itu adalah termasuk zahrah, kembang-kembang perhiasan dunia. Wa asarul akhirata alal ula, dan memilih akhirat, dan memilih kehidupan kenikmatan di akhirat alal ula, meninggalkan dunia. Jadi bisa dijadikan sebagai the goal of planting, menjadi fokus dari sebuah gerakan, sebuah kegiatan, nggak menjadi fokus. Yang fokus itu adalah kehidupan kenikmatan di akhirat. Ini sesuai pesan dalam surat Al-Qasas itu, wabtaghi bima ataqallahu ad-daral akhirata, carilah bima ataqallahu, pada segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah untuk kepentingan kehidupan kenikmatan di akhirat. Semua yang ada di dalam diri kita dan yang ada di luar dari diri kita, jadikan itu adalah sebagai sarana menuju kenikmatan di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ungkapan itu adalah wala tansa. Dan ulah pohon ya. Itu ulah pohon nasib anjeun minad dunya di dunia. Naon eta sekendarna bae dunia. Bangkir ya. Titiknya emak yang mana ke pasar, iya bang meserkeun sambel ya, eta tujuannya kata si emak kan itu
sebab bilang terus sambil bapak dia waduh bisa perang. Dan itu berarti menjaga keutuhan. Dan walakan saya pokok lamun balik di pasar atau mau di sepahun gitu. Ini belah pokok eta mata. Tapi tujuan anak sambelun teh sambel. Sebelum eta waduh bisa perang itu bapak dia. Geus iya itu geus boga naon kitu. Da sifatna eta di dunia mah ulah pokok doa wala taksa nasibaka minad dunia. Waman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Barang siapa yang melakukan hal-hal yang tersebut tadi, ada berapa itu? Ada 6. Faqad istahya minallahi haqqal haya. Maka sesungguhnya dia itu membentuk dirinya rasa malu minallahi kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu. Kata-katanya istahya. Istahya itu adalah mempunyai makna 7. Di sini ini bisa istahyanya, bab istifalnya lisayruriyah, ya, menjadi apa istahya. Maka barang siapa yang melakukan semua yang tersebut tadi, orang tersebut sesungguhnya telah menjadi, iya, istahya telah menjadi malu kepada Allah haqqal haya dengan sebenar-benarnya malu. Jadi enak kalau sudah menjadi karakter itu, enak tinggal melaksanakan dan tanpa berat. Wa apa itu? Wa'an ya. Wa'an Mu'adz bin Jabal annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullah ya bani Adam istahyi minni inda maksiatika wa ana astahyi minka yaumal irdil akbar anni u'adzibu. Bersabda Rasulullah SAW, yaqulullah, Allah berfirman. Ini yang disebut hadis qudsi. Kata-katanya dari Rasulullah, maknanya dari Allah. Itu jadi hadis qudsi. Atau kata-kata Rasulullah yang disandarkan kepada Allah. Hadis qudsi. Ya ibna Adam, wahai manusia, istahyi minni, anjen kudu malu, kudu izin minni ka ain ya. Sebab iya mah Allah kan minni neta, jadi ain ain Allah. Kira ku ka kaula, ja kaula eta maknana kaula eta adalah abdul matu makhluk. Jadi penerapan makna tidak sahih di situ. Lamun ain mah atau ain Allah. Atau bahasa Cirebon teh reang. Adam, anak Adam, malulah kepadaku inda maksiatika, ketika engkau maksiat. Nah ini standar, ini masih
Ini masih standar ini. Iya, maksiat malu kepada Allah itu masih standar. Tapi kalau meminta mohon kepada Allah ini, nah baru itu yang tidak standar, tapi sudah spesial. Seperti merasa malu manakala sholat hajat atau sholat duha dibarengi dengan doa sholat duha. Malunya bukan main. Ini sudah spesial, sudah khusus. Atunya doa kepercayaan baik ke Gusti Allah. Ingat doa ulah. Kita masih mending kalau udah. Tapi iya perintah nanti. Lamun ayah rezeki masih jauh pangdukeun. Lamun ayah rezeki masih ngagantung pangdukeun. Lamun ayah rezeki masih di jero bumi pangaluarkeun. Nitak mereka gitu. Nah iya tentu kalau sholat duha. Lamun dijawab ke Allah, kalau dia tak percaya bahwa aib kuasa, bahwa aib nyawa serta sarjana manehnya aibnya pemaslahat dan manfaat. Kudu menta-menta. Nah itu makanya malu itu bagi orang-orang yang spesialis khusus. Tapi ada orang gitu, ya Allah hati. Bagi orang masih sah menggunakan bahwa doa adalah al-ibadah, bahwa doa itu adalah sebuah ibadah juga, bahkan mukhul ibadah, intinya ibadah, karena di dalam doa itu ada rasa butuh kepada Allah. Itu rasa butuh itu kepada Allah itu mukhul, namanya inti ibadah. Masih wajar harus sana. Spesial. Dari bagian pengasuhan masih boleh ya? Boleh. Allahumma karim. Iya. Allah dekat. Apa nggak bisa kita misalnya berdoa nih, Gusti abdi butuh karena rahmat dan nikmat Gusti teh kuningan karena kayaan abdi beres. Nah, terima kasih Allah. Giliran doa hari berikutnya, Gusti ya Allah ngerti Jadi mentanya sama bulan, ya kan Gusti Allah. Iya. Ayo mah satik ya Allah. Wa ana astahi minka yaumal irdil akbari. Sedangkan aing astahi bakal izin minka ti anjeun dari kamu yaumal irdil akbari dina poe hisab. Irdi itu artinya segala sesuatu yang jelek akan diungkap di hadapannya. Itu kan menyangkut harga diri. Ya. Disebut al-akbar itu tidak ada satu pun yang tersembunyi. Makanya ya yaumal irdil akbari ini secara sepintas dimaknai isabat. Isabat cerek ya. Iya. Mau lagi atur mau insyaallah. Yaumal irdil akbari pada hari dihisabnya seluruh manusia. Anni sanyana aib mu'adzibuka, sesungguhnya aku akan menyiksa engkau. Jadi aku malu. Nah, namun jelemahan sok izin ngalakukan perbuatan goreng.
Eta Allah ge moal rek nyiksa gitu maksudnya. Lain isin di dinya mah. Iya, moal nyiksa. Ya bna Adam, anak manusia, tuh ilayya ukrimuka karamatal anbiya. Tobatlah anjeun, tobatlah kamu ilayya kepadaku. Ukrimka, jawab amar ya. Maka aku akan memuliakan engkau karamatal anbiya seperti kemuliaan para nabi-nabi. Ya bna Adam la tuhawwil qalbaka anni fa innaka in hawwalta qalbaka anni ukhzilka walal ansur. Ya bna Adam, he jalma, he manusia, la tuhawwil, janganlah kamu mengalihkan qalbaka, hatimu, anni, dari aku. Jangan alihkan. Bainaka, maka sesungguhnya engkau in hawalka, jika engkau mengalihkan fokus qalbaka, hatimu, anni, dari aku, ukhzilka pada ansurka, maka aku akan merendahkan, menghinakan kamu. Kehinaan itu adalah mendapatkan siksa dan dibukanya rasa malu mereka, rasa malu manusia di depan orang banyak. Nanti dicatat. Wala ansurka, maka aku tidak akan menolong engkau. Diantep. Ya bani Adam, lau laqaitani yaumal qiyamati wa ma'aka hasanatun mislu ahlil ardi lam aqbil minka hatta tusaddiqa biwa'di wa wa'idi. Manusia, laula kaitani, seandainya engkau bertemu aku pada hari kiamat, wa ma'aka hasanatun, beserta kamu ada kebaikan-kebaikan yang banyak, mislu ahlil ardi, kebaikannya itu malah seperti semua penduduk bumi. Semua penduduk bumi terfokus kebaikannya pada dirinya. Hebat kan? Lam akbil minka, aku tidak akan pernah menerima minka dari engkau, sehingga engkau percaya, tusaddiqa, sehingga engkau percaya dengan janjiku dan ancamanku. Apa maksudnya? Amal bagus, sabar kumaha ge moal berpengaruh, lamun henteu meyakini ayana hari akhir, aya janji Allah dan aya ancaman Allah. Nah, kebaikan itu motivasinya apa? Apakah untuk dirinya? Apakah untuk menyelamatkan dirinya? Pasti kalau menyelamatkan dirinya adalah ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah, ingat bahwa hidup ini ada bagian hidup yang terpanjang, itu hidup di akhirat. Nah itu maksudnya. Nah kalau kebaikan ini kembali kepada diri kita ketika hidup di dunia, ya itulah bagian kamu di dunia saja. Nanti di sana, di akhirat tidak terima karena kamu dasarnya tidak meyakini, tidak percaya terhadap adanya hari akhir. Rukun
iman anu genep eta kudu eta labudda kudu mah kudu we diyakini kabeh. Ya bani Adam inni ana razzaq. Manusia, sesungguhnya aku ana razzaq, aku ini adalah pemberi rezeki. Wa antal marzuk, dan sedangkan kamu itu adalah yang diberi rezeki. Nah, ini kita berikan dulu nih definisi rezeki. Apa sih rezeki? Segala sesuatu yang kita rasakan nikmat itu baik. Jadi nyuruput kopi enak itu rezeki itu. Air rezeki. Jangan sampai ada pengetahuan rezeki adalah duit. Baik pedagang itu. Waduh, wah iya mah beneran. Mana rezeki? Nah, ya lagi sabugum pagi-pagi ada yang ngasih ketan sendiri, berikut telur asinnya satu. Karena kagok ayat tamu disimpan di meja makan. Hajar ku uji. Kayak tadi silai nggak? Lain. Ya, lamun milik itu milik benar. Kenapa? Indikasinya kalau ada yang mengambil ketan yang ada di meja makan seseorang itu dianggap pencuri. Pencuri itu artinya mengakui eksistensi seseorang mempunyai sesuatu milik. Nah, pelabat rezeki karena tidak dahar, tapi di dahar ku uji, atau rezeki uji. Milik satu pun rezeki uji. Nah, kemari ada rizkinya milik kan. Balik pengajian dia cowok ambon, semua gede-gede itu cowok ambon. Kira-kira dia harus saya iman baik, dibagi-bagikan tangga. Sehingga tinggal 3, nah tinggal 3 ya cukup. Pula, pula, ini benar. Jeng anak hiji cukup kan. Yang lain itu terbagi. Nah itu namanya nyanyi isi ya. Saya nggak ada kewek bulan teh ingat ke bahasa baru itu. Kewek bulan kewek kakak jadi. Bahasa Widamar ya tadi. Bahasa Widamar. Rizki itu ada 4 bagian. Ada rizki madmun, ada rizki maksud, ada rizki mamluk, ada rizki min haitsu la yahtasib. Yang paling bagus itu adalah rizki min haitsu la yahtasib. Itu namanya rizki mau'ud. Rizki mau'ud itu adalah rizki yang sudah disediakan, dipersiapkan oleh Allah untuk nggak usah minta, tidak datang sendiri. Tapi kan kita ya kulina ka Allah, entah hitung iya mah ayah sholat aja terpenuhi semoga duit. Eta mah rizki mabluk eta mah.
maksudnya Belum masak. penjelasan lebih lanjutnya. Budak-budak kuncang ya, nah terus ada tuh maksudnya. Wa ta'lamu anni ubika rizqaka. Nah, ibu ya ayah orang yang ambisinya. Iya, oh, Wa ta'lamu, dan kamu tahu, anni sesungguhnya aku Allah ubika memenuhi, aku ini memenuhi kepadamu rizqaka, rizki kamu. Nah ini yang disebut rizki madmun. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak mendapatkan rizki. Dalilnya adalah wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu hewan pun, baik hewan manusia maupun hewan selain daripada manusia termasuk serangga, yang tidak mendapatkan rezeki. Sehingga ulangnya nuaya dina bonggol kalapat ya, kelapa buruk. Iya. Tadi kemana? Itu. Belam putih ya. Apa itu? Tatruk. Ya, tanya dua. Bala tatruk ta'ati bisa bagi rizki. Maka janganlah kau meninggalkan ketaatan kepadaku kusabab rizki. Sehingga meskipun jelema eta kafir, jelema eta ateis, teu mengenal Tuhan, tetap baik ku aing diberi rezeki. Diberi fasilitas. Jadi komo ge lamun bari jeung taat atuh rezekina ge nurut. Bahkan disebutna rezeki nuturkeun manehna. Lain manehna neangan rezeki. Fa innaka in tarakta ta'ati bi sababi rizqika aujabtu 'alaika uqubati. Fa innaka maka sesungguhnya sesungguhnya engkau in tarakta jika kamu meninggalkan ta'ati kepada taat kepadaku dengan sebab rizki. Menurut kunjung ya banyak. Tadi masih mending kan. Pusing pening artinya sholat hajat atau mainannya masjid. Gitu. Masih mending ya tadi. Masih mending. Iya menurut kunjung bisa. Iru kiai nges sholat beda itu menang hijau. Lagi, wah ini bukan gawat ini. Aujabtu tetap aing aujabtu itu memastikan alaika ka anjeun ukubati kana siksaan aing. Jadi jika engkau meninggalkan ketaatan kepadaku dengan sebab rizki, aujabtu maka aku pastikan alaika terhadap dirimu ukubati siksaan. Wasyubatul khamisat wal khamsuna al-ihsan ilal abai lain. Wallahu a'lam bishawab.